Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan segala kasih sayangnya karena kita bisa bertemu lagi. Kali ini masih dalam tematik tema 6 dan Ustazah akan membahas tentang tari kreasi daerah. Oke, baik. Di pembelajaran kali ini Ustazah akan memberikan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak dapat memahami tari kreasi daerah, dan yang kedua adalah anak-anak dapat menyebutkan tari kreasi daerah dan beserta ciri khasnya. Bagaimana apa maksud dari tari kreasi daerah? Dan bagaimanakah contoh-contohnya pada setiap daerahnya? Yuk kita pelajari satu persatu. Baik, yang pertama tentang pengertian tari kreasi daerah. Apa ya kira-kira ya? Apa sih tari kreasi? Nah, kita pelajari ini yang pertama ya. Tari kreasi adalah jenis tarian tradisional yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, ataupun properti yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, inovasi artinya diberikan perubahan-perubahan baru ya yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kesenangan masyarakat yang sekarang, zaman sekarang ya, seperti itu. Dan beserta dengan alat pengiringnya juga, propertinya juga ya. Jadi itu namanya kreasi, mengkreasikan sesuaikan tema masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang apa sih yang terdapat dalam jenis-jenis tari itu. Yang pertama adalah koreografer. Nah, apa itu koreografer? Koreografer adalah orang yang merancang gerak dan komposisi tari serta tata gerak tarian. Nah, beliaulah yang memberikan ide-ide tari kreasinya ya dari pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Kemudian ada unsur penari juga di dalamnya. Jadi seorang koreografer tidak harus menari ya, tapi dia yang memberikan tariannya. Penari adalah seseorang yang menggerakkan tubuhnya secara berirama dan penuh penghayatan untuk menyalurkan perasaan, maksud, dan pikirannya. Jadi anak-anak dalam tarian ada yang menciptakan gerak tarinya, biasanya diciptakan dengan momen-momen tertentu atau ada imaji tertentu disesuaikan dengan kondisi ataupun idealitas para koreografernya. Nah, apa sih manfaatnya kita menari itu ya? Ada manfaatnya. Yang pertama, seni tari menjadi media hiburan tentu saja ya. Kemudian meningkatkan kesehatan tubuh. Kenapa? Karena kita bergerak. Kemudian sarana komunikasi, meningkatkan keseimbangan dan konsentrasi tubuh ya, karena menyeimbangkan gerakan tubuh. Kemudian memberikan keterampilan khusus serta sarana bersosialisasi. Nah, seni yang baik adalah seni yang sesuai dengan nilai-nilai agama kita ya. Nah, apa saja contoh tari kreasi daerah? Yang pertama adalah tari kipas Pakarena. Ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan adalah kipas ya. Bisa dilihat di gambarnya. Ini masya Allah sekali, penarinya berbusana menutup aurat ya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian contoh tari kreasi yang berikutnya adalah tari piring. Tari piring ini berasal dari suku Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Properti yang digunakan yang paling terlihat adalah tentu saja piring yang digunakan untuk menari ya. Ini sesuai dengan ciri khasnya. Kemudian contoh berikutnya adalah tari kecak, Provinsi Bali. Properti yang digunakan untuk bunga Kamboja yang diselipkan di telinga setiap penarinya ya. Ada juga api, biasanya dikelilingi oleh penari kecak ya. Ini berhubungan dengan budaya dan agama mereka ya, seperti itu. Selanjutnya ada tari saman. Ini berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Properti yang digunakan adalah bulu teleng. Nah, ini tidak ada hubungan dengan bulu ya.
tapi maksudnya adalah kain sulam berwarna hitam sebagai penutup kepala. Digunakan baik yang untuk perempuan maupun untuk laki-laki ya. Kemudian tari reog. Ini tari yang sangat fenomenal sekali ya. Ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Properti yang digunakan adalah barong atau dadak merak. Itu yang biasa digunakan para penarinya seperti itu. Nah ya, topeng yang besar itu namanya barong. Itu masya Allah sekali. Nah, Allah maha indah dan mencintai keindahan. Dari hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan fitrah menyenangi keindahan kepada manusia. Karena itu, seni diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi boleh menari, boleh, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Oke, baik anak-anak, jazakumullah khairan katsiran ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menambah wawasan kita tentang tari kreasi daerah. Semoga kita senantiasa menjaga dan melestarikan tari daerah kita sehingga tetap menjadi kaya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.